Dan inilah inti dari wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kenapa kita hanya meminta pertolongan kepada Allah? Karena kita ketergantungan. Kapan kita ketergantungan? Saat kita merasa diri hina, saat kita merasa lemah, saat kita merasa kecil, saat kita merasa tidak bisa berdiri dengan kedua kaki kita yang rapuh. Di saat itulah kita akan ketergantungan dengan pihak lain, dan pihak tersebut adalah Al-Qawi yang maha kuat, Al-Matin yang maha kokoh, Al-Jabbar yang maha perkasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, merasa ketergantungan, tanya kepada diri kita, sudah seperti apa kita ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Seperti apa kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita? Semakin kita ketergantungan, maka kita semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau anak ibu sudah ketergantungan dengan ibu, apa yang terjadi, Bu? Hah? Apa yang terjadi? Hah? Apa, Bu? Oke, patuh. Misal patuh. Yang lain? Patuh tadi sudah kita tekankan, nurut sudah. Hah? Kalau anak kita sudah ketergantungan dengan kita, dia nggak mau jauh-jauh dari kita, betul nggak? Terus selalu nanya sama kita, bahkan cenderung nggak punya pendirian, karena dikit-dikit mama, dikit-dikit mama. Mau beli baju, tanya mama. Mau beli sendal, tanya mama. Mau beli sepatu, tanya mama. Disuruh beli kue, cari kue lapis yang enak, telepon mama. Mama, 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 dan mama. Itu artinya anak ibu sudah ketergantungan dengan ibu. Begitu juga dengan seorang hamba. Ketika dia merasa hina, ketika dia merasa rendah, lalu dia ketergantungan dengan Allah, maka dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Ketika dia keluar rumah, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia naik kendaraan, dia naik mobilnya, dia tidak lupa menyebut dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa pergi keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Apa artinya? Bismillah itu artinya apa sih, Bu? Bismillah itu bukan sebatas dengan menyebut nama Allah. Bi di sini itu artinya aku meminta pertolongan. Jadi kan bismillah, bi itu artinya ba isti'anah dalam bahasa Arab. Maksudnya bi, aku meminta pertolongan kepada Allah. Lihat ketergantungan. Jadi mau keluar rumah aja minta tolong sama Allah, ketergantungan. Ya kan? Ketergantungan. Ibu kalau sudah ketergantungan sama pembantu, dikit-dikit B. Nah itu ibu ketergantungan dengan pembantu. Begitu juga dengan seorang hamba. Saat ketergantungan dengan Allah, mau keluar rumah aja, mau ke warung sebelah, yang tinggal ngesot sampai Bismillah. Karena ketergantungan. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Bahkan ditekankan lagi, tawakal tuh aku bergantung kepada Allah. La haula wala quwwata, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Lalu begitu kita naik ke motor kita, mobil kita ketergantungan lagi sama Allah. Maka kita baca doa naik kendaraan. Apa doa naik kendaraan? Gitu ya. Kayaknya udah lama nggak naik mobil di sini. Terakhir naik mobil bulan apa? Tadi jalan kaki semua. Berarti tadi saya susah parkir, mobilnya siapa tuh ya? Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna apa Bu? Bismillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah membuat kendaraan kami ini dapat kami kontrol. Oh itu dalam loh, Bu. Saya baru bisa meresapi benar doa ini itu ketika kecelakaan tahun lalu. Mobil saya waktu tahun lalu itu kan spin, muter begini di jalan tol. Itu saya setir, saya banting kanan, mobil ke kiri. Saya banting kiri, itu mobil ke kanan, nggak bisa dikontrol sama sekali. Ternyata benar ya, subhanallah di sakhkhara. Jadi ternyata subhanallah, bukan hanya kendaraan makhluk hidup, kendaraan benda mati saja. Itu kalau Allah hilangkan
kemampuan kontrol habis kita di jalan Ibu. Kita ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW juga menganjurkan ketika ibu ingin keluar rumah, hendaknya ibu sholat 2 rakaat. Begitu ibu masuk ke dalam rumah, hendaknya ibu sholat 2 rakaat. Dan hadis ini sahih dan disahihkan oleh Imam Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah. Nabi mengatakan barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum dia keluar rumah, maka Allah akan jaga dia dari kejahatan-kejahatan di luar. Dan barang siapa yang masuk rumah lalu dia sholat 2 rakaat, maka Allah akan jaga dia dari kejahatan yang ada di dalam rumah. Kenapa begitu luar biasa? Karena orang yang sebelum keluar rumah sholat 2 rakaat, lalu ketika masuk ke dalam rumah sholat dulu rakaat, maka itu menunjukkan dia sangat ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ketergantungan, nggak bisa melakukan sesuatu, nggak pede melakukan sesuatu kecuali nanya dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia masuk mall, ibu kalau masuk mall ketergantungan sama Allah nggak, Bu? Apa doa masuk mall? Masya Allah. Ya. Mayoritas jarang ke mall sepertinya. Bagus, itu bagus. Yang ke mall hafal, alhamdulillah. Nggak masalah kan, ke mall asal ada butuh boleh gitu, asal jangan suka kongko-kongko aja di sana. Ketika dia beli baju, beli tas, beli sepatu, dia ketergantungan dengan Allah. Sebelum beli istikharah dulu. Ibu kalau beli tas istikharah nggak? Mbak ada sejadah nggak di sini? Hah? Gimana sih? Ya Allah. Ustadz kayaknya lebay deh Pak Ustadz. Enggak lebay. Imam Bukhari ketika menulis Sahih Bukhari, sebelum mencantumkan sebuah hadis beliau istikharah. Jadi ada lebih dari 5.000 kali Imam Bukhari istikharah untuk satu buku. Itu ketergantungan dengan Allah. Takut salah kecuali dengan pertolongan Allah. Kenapa? Karena kita lemah. Kalau kita kan kepedean, memang sih baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kehidupan kita nggak mencerminkan kita ketergantungan dengan Allah. Padahal salah beli tas itu loh, Bu. Ya, ibu salah beli tas, lalu datang ke sebuah arisan, lalu diincar tasnya sama seseorang, hilanglah tas tersebut. Itu bisa. Ketika kita mendekati akhir tahun, ibu mau liburan, rapat keluarga, sebelum ketok palu, sudahkah kita membiasakan ayo istikharah dulu? Istikharah. Sebelum kita putuskan kita mau kemana istikharah. Karena salah menentukan lokasi, itu bisa fatal. Bisa fatal. Iya kan tidak? Iya. Saya pas itu pesan kecelakaan di sana, na'udzubillah, ada bencana di sana. Begitu jalan ke sana, suami kita ketemu mantannya di waktu SMA, aduh nyesel gue kesini. Ini gara-gara nggak istikharah sih. Subhanallah. Beneran. Akhirnya tukar nomor telepon, terjadilah apa yang terjadi. Ini kenyataan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ada yang laporan nggak? Aku nyesel pergi ke sana. Suamiku tuh ketemu sama mantannya. Itu istikharah nggak? Enggak sih, ya itu salahnya. Subhanallah. Istikharah. Milih tempat anak sekolah, istikharah. Kita nggak tahu. Oke, sekolahnya favorit, tapi kan belum tentu sekolah favorit baik untuk anak kita. Belum tentu. Betapa banyak anak jadi pemakai narkoba gara-gara teman-teman sekelasnya. Teman-teman sekelas. Jadi itulah awal dan neraka kehidupannya, karena dia salah bergaul dan mayoritas ketemunya di sekolah. Kita kan hanya mengandalkan brosur, mengandalkan studi banding kita, survei kita, fasilitasnya, WC-nya lah yang dilihat. Ya Allah, oke silahkan lihat WC-nya bersih atau enggak, tapi minta kepada Allah. Katanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Makanya ucapan para ulama, ibu harus catat baik-baik ucapan ini, man minna yas'alullah qabla an yas'alan nas. Siapa di antara kita ketika ada masalah, yang pertama kali dia hubungi adalah Allah sebelum tanya manusia. Siapa di antara kita seperti itu? Setiap ada masalah apapun, langsung angkat tangan doa kepada Allah Jalla wa Ala. Bukan hubungi manusia, bukan hubungi suami, bukan hubungi tim legal kita, bukan hubungi pengacara. Doa kepada Allah Jalla wa Ala. Dalam hadis Bukhari, ketika Sarah diambil oleh pengawal-pengawal Fir'aun dan ingin diperkosa, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Bu, yang dilakukan Nabi Ibrahim apa ibu? Salat kepada Allah, doa kepada Allah. Hadis Bukhari. Langsung yang dia ingat adalah Rabbul Alamin.
yang kalau mencegah sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah. Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan yang sangat besar, apa yang beliau lakukan? Apakah beliau cari sinyal? Kok nggak ada sinyal ya? Ini genting nggak ada sinyal. Kan kita begitu. Aduh gimana sih nggak lobet? Cari colokan gitu di perut ikan, ya harus charge lagi. Nggak peduli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ulama mengatakan, lihat Nabi Yunus, beliau belum minta loh, belum minta. Tapi beliau baca itu dengan penuh keikhlasan. Allah tolong beliau. Padahal belum ada permintaan. Kan ada permintaan di sana. Apa arti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin? Artinya adalah la ilaha illa anta. Tidak ada zat yang berhak diibadai kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku benar-benar termasuk hamba-Mu yang zalim. Dikeluarkan dan dibantu oleh Allah. Padahal belum ada permintaan. Nabi Yunus belum minta, ya Allah keluarkan aku. Ya Allah jaga aku. Ya Allah tolong aku. Nggak ada. Tapi ketika diucapkan dari lubuk hati yang paling dalam, benar-benar ketergantungan kepada Allah, Allah tolong Nabi Yunus sebelum beliau sempat minta kepadanya. Allahu Akbar. Adapun kita doa sampai berbusa nggak diijabah. Kenapa? Karena banyak di antara orang yang berdoa hanya dengan lisannya saja. Hatinya bergantung kepada manusia, bergantung pada temannya, bergantung sama pejabat yang dia kenal, bergantung kepada suaminya, bergantung sama dokternya. Benar, minta kesembuhan sama Allah, tapi hatinya lebih bergantung kepada dokter spesialisnya yang nomor 1 di Indonesia tersebut. Ada doa beres enggak? Iya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum beliau sempat berdoa, Allah tolong beliau. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin ibu ketergantungan dengan Allah, Allah akan semakin cepat menolong ibu. Sebagaimana kisah Nabi siapa? Nabi Yunus. Namun itu nggak mudah.